Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait 8 hal yang merusak kesehatan mental. Di awal saya ingin menegaskan bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat itu akan membuat pikiran seseorang menjadi positif. Mental itu mempengaruhi cara pikir, cara merasakan, dan cara berperilaku. Artinya, kesehatan mental itu sangat mempengaruhi pribadi seseorang. Kesehatan mental yang baik dapat membantu seseorang itu menentukan cara mengelola stres, berhubungan dengan orang lain, dan juga membuat sebuah pilihan. Sehingga jika kesehatan mental seseorang terganggu, maka pikiran, suasana hati, dan perilaku juga akan terganggu. Sehingga kesehatan mental itu mempengaruhi yang namanya kondisi fisik dan kualitas hidup seseorang. Nah, oleh karena itu pada video kali ini yang akan kita bahas adalah berfokus pada hal-hal yang merusak kesehatan mental, sehingga dengan mengetahui hal-hal yang dapat merusak kesehatan mental tersebut kita bisa menghindarinya. Lalu pertanyaannya adalah apa saja hal-hal yang dapat merusak kesehatan mental? Nah, yang pertama itu adalah membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu hal yang dapat merusak kesehatan mental itu adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, mungkin saja ada orang yang lebih hebat dari kita, lebih cerdas dari kita, lebih dari kita intinya, tetapi yang perlu kita pahami di sini adalah kita harus berfokus pada diri kita, fokus pada kelebihan kita. Jangan kita membandingkan diri dengan orang lain karena setiap dari kita itu memiliki kelebihan masing-masing. Nah, ketika kita terlalu membandingkan diri dengan orang lain, oh kenapa gaji saya segini, oh kenapa mereka punya kehidupan yang lebih baik, maka itu akan merusak kesehatan mental kita karena kita akan sering merasa insecure dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang dapat merusak kesehatan mental kita itu adalah selalu mengucapkan iya di setiap saat. Nah, salah satu kebiasaan buruk yang mungkin tidak kita sadari namun sering kita lakukan yaitu adalah mengatakan iya pada semua orang dan segala hal hanya karena kita merasa tidak enakan dengan orang lain. Padahal kita sebenarnya ingin berkata tidak, tapi karena kita tidak enak dengan orang lain lalu kita mengatakannya, itu sebenarnya buruk. Karena ada uh, menurut dari The Daily Positive, kebiasaan seseorang yang selalu mengucapkan iya pada setiap saat itu dan setiap orang selalu mengatakan iya pada setiap saat dan kepada semua orang itu dapat membuat seseorang itu tidak memiliki ruang, tidak memiliki waktu, dan tidak bisa fokus pada apa yang diinginkan. Artinya seseorang yang selalu mengatakan iya pada orang lain itu tidak memiliki kebebasan pada dirinya. Kemudian hal yang ketiga yang dapat merusak kesehatan mental seseorang itu adalah selalu mengutamakan orang lain. Nah, memang mementingkan orang lain, mengutamakan orang lain itu baik, akan tetapi ketika selalu, ini ada kata selalunya, maka itu menjadi buruk. Jadi selalu mengutamakan orang lain itu akan membuat kita sulit untuk mengenal diri kita sendiri karena kita terlalu sibuk untuk menyenangkan hati orang. Dengan kita melakukan hal yang demikian, kita terlalu sibuk menyenangkan hati orang itu menjadi atau membuat diri kita itu palsu, artinya kita tidak bisa menjadi diri kita yang sesungguhnya, sehingga hal ini akan berdampak buruk pada perkembangan pribadi kita. Jadi jangan sampai kita selalu membahagiakan orang lain. Karena apa? Karena jangan sampai kita merasakan kebahagiaan eh, atas dasar pandangan orang lain, ingin dianggap orang lain baik. Tidak perlu seperti itu. Intinya adalah jadi diri sendiri, berfokus pada apa yang kita inginkan, berpeganglah pada prinsip kita. Ketika kita selalu mengutamakan orang lain, maka hal tersebut akan berdampak pada kesehatan mental kita. Kemudian yang keempat yang dapat merusak kesehatan mental kita itu adalah sering gosip dengan orang lain. Nah, kita pahami terlebih dahulu definisi dari gosip itu. Definisi dari gosip adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir. Nah, gosip ini
mempengaruhi mental kita sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang selalu bergosip pada orang lain itu dapat membentuk tabiat negatif pada pribadi yang bersangkutan, sehingga kita harus menghindari hal ini. Kemudian yang kelima yang dapat merusak kesehatan mental seseorang itu adalah mudah menyimpan dendam. Ketika kita ada dendam dengan orang, atau dendam itu kan identik dengan perasaan benci. Ketika kita benci atau dendam dengan orang, maka sebenarnya kita tidak sedang menyakiti orang yang kita benci, tetapi pada dasarnya kita menyakiti diri kita. Artinya kita janganlah memendam dendam pada diri kita sendiri. Nanti ketika dendam terus-menerus kita pendam, itu akan menjadi bom di dalam diri kita, sehingga hal tersebut dapat menggerogoti kita dari dalam, sehingga dendam ini membuat seseorang itu terlalu dengan perasaan benci di dalam, tidak suka dengan orang, itu dikelola hal tersebut sangat tidak mengenakan bagi pribadi seseorang, dan itu sangat merusak mental seseorang, sehingga harus dihindari ini. Kemudian yang keenam yang dapat merusak kesehatan mental seseorang itu adalah ingin bisa mengendalikan semuanya. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal, karena ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Kalau diistilahkan dalam sudut pandang keilmuan itu namanya dichotomy of control. Dichotomy of control itu adalah adanya hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Ketika kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, maka itu akan membuat kita kecewa, dan kekecewaan ini sangat mengganggu dalam hal kesehatan mental seseorang, sehingga harus dihindari keinginan untuk bisa mengendalikan semua hal. Kemudian yang ketujuh adalah tidak berani menghadapi perubahan. Setiap orang itu menginginkan perubahan untuk menjadi yang lebih baik, dan ketika ingin berubah maka ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, rasa takut untuk melakukan perubahan karena takut tidak disuka orang, takut gagal, takut resiko, itu sebenarnya sangat mengganggu mental seseorang, merasa cemas, merasa khawatir dan sebagainya. Maka harus dihindari hal ini. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, yang dapat merusak mental seseorang itu adalah terlalu banyak bekerja atau beristirahat. Bekerja dan beristirahat haruslah ada batasannya. Jangan terlalu sibuk bekerja, jangan terlalu juga terlena dalam hal istirahat. Berikan batasan waktu kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, harus seimbang, sehingga kita bisa bekerja dengan maksimal dengan adanya istirahat. Istirahat artinya ketika bekerja fokuslah bekerja, ketika istirahat fokuslah beristirahat. Nah, itu tadi 8 hal yang dapat merusak kesehatan mental seseorang, sehingga dengan kita mengetahui hal-hal ini kita bisa menghindarinya. Demikian penjelasan pada video ini, semoga bermanfaat.